Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini, mari kita membahas tentang pemain-pemain timnas Indonesia yang sudah mulai melakukan pertandingan di Eropa ya. Dimana ada dua pertandingan ya dari pemain timnas Indonesia yang digelar tadi malam ya, Oke, langsung saja. Dari berita yang pertama yaitu tentang pertandingan yang dilakukan oleh Kevin Dix ya. Kevin Dix bersama Borussia Mönchengladbach yang menjalani pertandingan pramusim terakhir menghadapi klub Liga Inggris Brentford ya. Dan hasil pertandingannya adalah 2-sama ya. Jadi Kevin Dix bermain full 90 menit dan dijadikan back tengah ya. Lagi-lagi dijadikan back tengah. Dulu di Copenhagen pun Kevin Dix selalu bermain juga sebagai back tengah. Jadi kehadiran Kevin Dix di Mönchengladbach ini sebenarnya memberikan banyak nilai plus ya. Kenapa? Karena selain dia eksekutor penalti, dia juga versatile mainnya di belakang, bisa jadi back tengah, jadi back kanan dan segala macam. Dan kalau di timnas Indonesia ya dia sudah pasti mengisi kanan ya, karena di sektor center back kan sudah sangat penuh ya. Di sektor kanan ya dia sendiri bisa dibilang yang ada di level yang berbeda. Jadi Kevin Dix bermain 90 menit dan mainnya juga lumayan solid meskipun kebobolan 2 gol ya. Dan kalau bicara level, kayaknya dia ini levelnya ya sudah layak untuk bermain di level Bundesliga. Udah layak menjadi starter, entah itu jadi back kanan ataupun sebagai back tengah. Jadi penampilan Kevin Dix tadi malam pun lumayan memukau ya. Untuk kelas pemain Asia, gue rasa dia udah salah satu yang terbaik. Jadi good luck untuk Kevin Dix di Bundesliga-nya. Semoga terus konsisten, bisa menjadi starter terus ya, sama seperti dua pertandingan terakhir di uji coba dia selalu starter. Jadi kayaknya Kevin Dix ini masuk ke skema utama dari pelatih Mönchengladbach. Good luck untuk Kevin Dix. Dan pastinya yang terakhir, ada berita tentang duel Indonesia di pembukaan week pertama Eredivisie Belanda ya, antara Go Ahead Eagles berhadapan dengan Fortuna Sittard. Artinya Dean James berhadapan dengan Justin Hubner, dan luar biasanya adalah baik Dean James ataupun Justin Hubner berduel selama 90 menit. Justin Hubner diturunkan selama 90 menit penuh, Dean James juga diturunkan selama 90 menit penuh. Jadi ini merupakan kebanggaan sekali lagi untuk kita ya, rakyat Indonesia, di mana pemain-pemain timnas kita sekarang sedang banyak yang grow up karirnya ya. Jadi luar biasa untuk tiga pemain ini ya, Kevin Dix, Justin Hubner, dan Dean James. Pertandingan Dean James melawan Justin Hubner juga berakhir dengan skor 2-sama juga ya. Di mana Fortuna Sittard yang berstatus tuan rumah itu sebenarnya punya banyak sekali kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Bahkan di akhir-akhir babak kedua, Fortuna itu unggul jumlah pemain 11-10 menghadapi timnya Dean James ya, Go Ahead Eagles, dan mereka bahkan sudah unggul 2-1, tetapi sayang di menit akhir crossing dari Dean James itu berhasil disambar oleh backnya Go Ahead Eagles dan menjadikan gol ya. Jadi 2-sama. Dean James berperan sangat baik ya, dia menciptakan 1 assist di pertandingan ini, sementara Justin Hubner mencatatkan 7 clearance di pertandingan kali ini sepanjang 90 menit. Jadi luar biasa sekali untuk dua pemain ini. Gue agak speechless ya melihat Justin Hubner, ternyata dia starter di Fortuna Sittard. Tadinya gue kira Hubner ini akan dijadikan racing star tadinya. Racing star itu ya pemain muda yang akan dikembangkan gitu. Tapi ternyata Hubner sudah mendapatkan kesempatan utama langsung di week pertama. Gue udah bilang ya, ini kan yang masuk ke Eredivisie ini ada 2, Hubner dan Jenner ya kan, yang baru merasakan level Eredivisie. Gua berharap main 1000 menit aja dulu di Eredivisie. 1000 menit aja dulu.
nggak usah yang muluk-muluk sampai harus 30 pertandingan gitu ya. 1000 menit aja, 1000 menit gue rasa udah sangat lebih dari cukup untuk levelan Eredivisie untuk pemain semuda mereka ya. Hubner sudah mendapatkan 90 menit pertama, berarti dia butuh 900 menitan lagi untuk mencapai kira-kira milestone-nya ya, milestone terbaik di usia mudanya. Jenner masih belum melakoni pertandingan. Mudah-mudahan Jenner juga bisa diturunkan 90 menit ya, ini gue berharap sekali ya Jenner. Oke, mari kita sedikit bahas soal pertandingannya ya. Hubner diturunkan sebagai salah satu back tengah. Jadi Fortuna Sittard itu bermain 3 back. Dan Hubner diturunkan sebagai back tengah kiri, sama seperti di timnas Indonesia. Jadi kayaknya Fortuna Sittard ini kayaknya memang sengaja membeli Hubner atau mengkontrak Hubner, karena dia tahu Hubner punya spesialisasi di back tengah sebelah kiri. Karena memang mau bermain 3 back, dan Hubner pun bermain sangat baik di posisi itu. Dia kelihatan sudah tidak canggungnya, tidak secanggung ketika dia di Cerezo Osaka atau dia di timnas Indonesia. Kalau di timnas Indonesia dia udah lumayan performa, tapi menghadapi tim-tim yang di atas dia masih sedikit canggung. Tapi kelihatan di Fortuna Sittard ini gue rasa gue melihat Hubner di level yang sudah berbeda. Ya, gue melihat Hubner sudah ada di level yang berbeda. Kelihatan ya dari akurasi crossingnya, dari pengambilan keputusannya, sudah tidak sekaku seperti di uji coba kemarin. Di uji coba kemarin dia masih kelihatan kaku sekali ya, jadi dikit-dikit buang bola, dikit-dikit buang bola. Tapi Hubner yang di pertandingan ini Hubner yang sangat dewasa menurut gue. Ya, making decision, kemudian dia juga jarang ambil sekali. Jadi kayaknya dia ini sudah diberikan banyak input ya sama pelatihnya atau sama mungkin pemain-pemain yang lebih senior dari dia. Which is ini sangat baik ya untuk perkembangan Hubner. Gue udah bilang ya di video sebelumnya, Hubner ini pemain yang paling potensial dibanding pemain-pemain muda yang ada di kita. Dari semua pemain muda ya, termasuk Marcelino, termasuk Ivar Jenner, termasuk Rafael Struijk. Hubner ini yang paling punya potensi untuk menjadi pemain kelas dunia. Hubner ya, Justin Hubner ini pemain yang paling punya potensi untuk menyentuh levelnya Hilgers, Itzes gitu ya, bahkan mungkin bisa lebih dari mereka. Itu Hubner yang bisa. Kenapa? Karena Hubner ini punya mental karakter yang tidak banyak dipunyai oleh pemain Indonesia lainnya. Jadi dia mau diberi tekanan apapun dia akan hajar. Itu tipikalnya Hubner. Kemudian Dean James di pertandingan ini juga bermain sangat solid ya. Dia bermain bener-bener another level sih. Ini gue heran ya, Dean James di timnas Indonesia sama Dean James di Eredivisie bisa beda banget gitu. Gue nggak ngerti ya. Tapi Dean James kalau gue lihat di Go Ahead Eagles, dia kayaknya benar-benar sudah menyatu dengan tim. Dia benar-benar sudah tidak canggung bermain di level Eredivisie. Bahkan dia banyak sekali melakukan turnover yang skill-skill yang gue rasa sangat baik ya untuk level Eredivisie ya. Bahkan asisnya pun sangat memanjakan. Dia juga punya kelebihan di free kick ya. Free kicknya juga lumayan tajam. Jadi Dean James ini kayaknya benar-benar lawan yang sepadan untuk Verdong ya di bek kiri. Benar-benar kita punya 2 bek kiri yang kualitasnya sih gila banget ya. Sayang ya, andai aja itu di striker ya. Kalau di striker kita punya kualitas yang seperti ini sih, gue rasa timnas kita udah benar-benar akan ke Piala Dunia sih. Oke. Tapi pertandingan sekali lagi berakhir 2-2. Fortuna Sittard dan juga Go Ahead Eagles, kedua tim berbagi poin. Jadi mudah-mudahan kedepannya Hubner juga bisa terus 90 menit. Kalau Dean James gue rasa gue tidak bisa ragukan ya. Kenapa? Karena dia memang sudah jadi pemain utama sejak musim lalu. Jadi dia sudah tidak perlu membuktikan diri lagi. Tapi untuk Hubner dia masih harus membuktikan diri. Bahwa dia bisa konsisten seenggaknya sampai 5 pertandingan lah. Dia bisa konsisten bagus. Dan kalau dia bisa konsisten bagus, gue rasa dia udah jadi salah satu pilihan utama di tim Fortuna Sittard ya. Oke, jadi semangat untuk 3 pemain kita. Semoga kalian terus mendapatkan menit bermain dan tidak cedera. Oke, see you di video selanjutnya.